Halo teman-teman semuanya, bagaimana cara kita mengetik coding percabangan, if else if, switch case ternary, dan yang lainnya itu dalam bahasa pemrograman PHP. Jadi di video ini kita akan melakukan praktek menulis kode percabangan. Jika suka dengan video ini bisa klik tombol like. Jika ingin memberikan komentar atau menanyakan hal sesuatu lebih lanjut, bisa ketik di kolom komentar di bawah. Jika tidak suka dengan videonya, bisa klik dislike. Jika teman-teman ingin mendapatkan notifikasi selanjutnya dari video yang saya upload, bisa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Oke teman-teman, mari kita mulai di pembahasan lebih detail tentang coding percabangan. Oke teman-teman, kita akan membuka folder projectnya kita. Jika tidak ada folder projectnya, bisa teman-teman buat folder projectnya pada pertemuan 4 kita sekarang. Itu di htdocs /unhi pemrograman /pertemuan 4. Ya, saya akan membuatnya sekarang. Nah, ini dia teman-teman. Saya membuat folder ini pertemuan underscore 4 di project unhi underscore pemrograman /pertemuan 4. Ya, tentunya di htdocs ya teman-teman. Nah, di pertemuan 4 kini kita akan mengulang atau latihan coding yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah if. Kita pertama akan membuat file di sini namanya if.php. Nah, sekarang kita akan mengcoding project materi yang sebelumnya. Itu if, jadi jangan lupa, ingat ya, harus buka tutup tanda PHP. Selanjutnya kita membuat total belanja sama dengan 150.000 if total belanja lebih besar sama dengan 100.000, maka akan menampilkan Anda mendapat hadiah. Oke, seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan lihat di browsernya. Apa akan input atau outputnya ya. Kita cari unhi, kalau Bapak menggunakan ini ya. Pemrograman pertemuan 4. Ya, if ini. Ya, jadi Anda mendapatkan hadiah. Bagaimana kalau kita mengubahnya ke dalam bentuk yang lain, atau nilai dari total belanjanya itu kita rubah ke 100.000? Apa yang akan ditampilkan? Kita save, kita refresh. Nah, tidak tampil apa-apa. Kenapa? Karena variabel total belanja yang sudah terisi dengan 100.000 itu tidak lebih besar dari 100.000 di sini. Kalau kecuali ya kita diisi sama dengan di sini, berarti 100.000 ini akan termasuk. Coba kita refresh. Ya, jadi Anda mendapatkan hadiah. Begitu jadinya. Oke, selanjutnya percabangan if else. Kita buat if else.php. Nah, jadi untuk pembuatan PHP harus ingat ya, kita buka dengan tanda PHP-nya. Kita di sini akan membuat variabel umur dengan nilai 13. Lalu if
variabel umur kurang dari 18, maka akan menampilkan echo kamu tidak boleh membuka situs ini. Jika tidak, nah ini adalah kondisi false-nya. Selamat datang di website kami. Seperti itu. Coba kita tampilkan apakah yang akan terlihat. Nah, tadi refresh dulu, kita akan melihatnya di sini if else. Nah, kamu tidak boleh membuka situs ini karena variabel yang sudah kita buat sebelumnya itu terisi dengan nilai 13. Nah, bagaimana kalau kita mengisikan nilainya 19? Nah, selamat datang di website kami. Gitu jadinya. Kenapa? Karena variabel 19 itu lebih besar daripada 18, sedangkan di sini lebih kecil, jadi hasilnya false. Kalau hasilnya false di sini akan mengeksekusi coding bagian bawahnya di bagian ini. Kalau true akan mengeksekusi di bagian ini. Itu kira teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan ketik di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita jawab bersama-sama. Oke, selanjutnya kita akan mencoba if else. Nah, if else ini adalah sebuah percabangan yang memiliki lebih dari dua kondisi. True-nya bisa lebih dari satu dan false-nya satu. Seperti itu kira-kira. Oke, kita buka PHP. Selanjutnya kita isi nilai yaitu 88. Nah, kita membuat if nilai lebih besar sama dengan 90, maka menampilkan akan mengisi variabel grade dengan nilai A+. Else if, nah jika nilainya tidak besar dari 90, maka akan menjalankan kondisinya ini. Jika nilai lebih dari 80, maka akan grade-nya A. Jika tidak lebih besar daripada 80, maka akan menjalankan kondisi di bawah ini. Jika nilainya lebih daripada 70, maka grade-nya kita isi dengan B+. Nah, jika tidak masuk juga di atasnya, kondisi di atas, jika nilainya tersebut di atas 60, maka S grade-nya sama dengan B. Jika tidak juga, jika nilainya lebih besar 50, S grade-nya sama dengan C+. Else if S nilai lebih besar 40, S grade, variabel grade-nya kita isi dengan variabel C. Nah, jika tidak juga, jika nilainya di atas 30, maka S grade-nya sama dengan D. Jika tidak juga, nilai lebih besar 20, maka S grade-nya kita isi dengan variable grade-nya kita isi dengan E. Jika dia tidak di atas 20, else, ini paling akhir banget nih, tidak ada kondisi di atas, berarti
Grid-nya kita isi dengan F. Gitu. Kita akan coba echo sekarang. Nilai Anda S nilai BR. Nah, variabel nilainya ini sesuai dengan nilai yang ini ya. Selanjutnya kita echo grid-nya berapa? Grid-nya variabel grid yang tadi kita langsung tampilkan. Seperti itu. Nah, BR ini artinya break, teman-teman. Jadi akan enter dia, membuat line baru. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, sini sudah ada file PHP yang baru. Nah, hasilnya jadinya nilai Anda 88 diambil dari bagian ini. Terus A-nya itu berasal dari bagian ini karena dia berada di atas 80 dan juga tidak berada di atas 90. Jadi di antara 90 dan 80 otomatis akan terisi nilai A. Seperti ini ya, yang di sini maksud saya. Karena di atas 80. Oke, itu yang if else. Selanjutnya adalah switch case. Kita buat dulu switch case.php. Nah, switch case ini adalah kata lain atau bentuk lain dari percabangan if else. Nah, tentunya kita harus buka kode PHP-nya. Kita ketik mengisikan sebuah variabel level dengan level 3. Switch-nya as level case titik 2. Jika levelnya terisi nilai 1, maka echo pelajari HTML. Kita isi break di sini agar tidak lanjut ke case selanjutnya ya. Case-nya 2. Echo break. Berarti echo-nya pelajari CSS. Selanjutnya misalnya levelnya berisi dengan nilai 3. Kita isi dengan pelajari JavaScript. Kalau case-nya nilainya 4, berarti echo kita akan echo pelajari PHP. Ingat diisi break ya, biar kondisinya tidak nyambung antar case. Nah, jika tidak ada di levelnya itu, defaultnya akan di echo kamu bukan programmer ya, bukan gitu juga sih. Ini contoh saja ya. Nah, kalau default tidak isi break karena dia adalah kondisi terakhir. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita akan coba refresh ya, teman-teman. Kita akan menload switch case-nya. Apa yang akan terjadi? Ya, jadinya belajar JavaScript. Jika kita isi nilainya dengan angka 2 gitu misalnya, kita akan refresh browsernya. Apa yang akan tampil? Ya, pelajari CSS tentunya ya, karena variabel level ini saat di switch, dia akan memeriksa variabel level ini mempunyai nilai yang berapa? 1, 2, 3, atau 4. Jika nilainya 2, maka akan mengecho pelajari CSS ini. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Selanjutnya, operator ternary. Kita buat dulu di sini operator ternary.php. Jadi ingat untuk mengisi tanda buka tutup PHP ya. Selanjutnya kita buat sebuah variabel namanya suka yang isinya true. Lalu apakah
yang akan kita tampilkan di dalamnya. Kita langsung saja echo suka, variabel suka apakah true nilainya, aku juga suka kamu gitu misalnya. Jika tidak, jika nilainya false, maka akan terisi baiklah. Seperti itu teman-teman. Kita akan coba run ya. Ternary. Ya, aku juga suka kamu. Nah, kenapa? Karena sukanya ini kita isikan dengan nilai true. Jika kondisi di sini nilainya true, akan mengeksekusi bagian yang di sini. Jika nilainya false, akan mengeksekusi coding bagian di sini. Kita coba ya. Ya, baiklah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke percabangan bersarang. Nah, di sini lumayan menantang ya, karena di dalam if ada if lagi. Oke, kita perlu buka tanda tutup PHP. Selanjutnya kita membuat sebuah variabel umur yang berisi 17, menikah, nilainya false yaitu boolean. Nah, sekarang kita membuat sebuah kondisi. Jika umur lebih besar 18, jika iya atau nilainya true, maka kita membuat sebuah kondisi lagi. Variabel menikah sama dengan true, itu akan melakukan eksekusi kode bagian di bawah ini. Selamat datang Pak. Oke, jika tidak, kita echo lagi di bagian yang salah di sini. Maksudnya kondisi yang false. Selamat datang wahai pemuda. Nah, jika tidak di atas umur 18, itu akan menjalankan di bagian kode program ini. Echo, maaf, website ini hanya untuk yang sudah berumur 18 plus. Seperti itu. Jadi, di bagian di sini adalah kondisi true yang akan menjalankan blok coding yang ada di sini. Jika nilainya true lagi, akan menjalankan blok bagian sini. Jika false bagian ini, akan menjalankan yang bagian ini. Jika false yang di atas, akan menjalankan yang bagian ini. Nah, kita coba yang tadi ya, kita tampilannya bagaimana jadinya. Percabangan bersarang. Maaf, website ini hanya untuk yang sudah berumur 18. Kenapa? Karena umurnya di sini 17. Sedangkan di sini nilai 17 di atas 18 baru akan bernilai true, jadi langsung saja ke sini. Nah, kita coba di sini isinya 19, terus kita menikahnya false. Kita refresh. Nah, selamat datang wahai pemuda. Jadinya di sini. Kalau kita isikan true di sini, akan menjalankan tentunya bagian sini ya. Ya, seperti itu teman-teman. Untuk praktek percabangannya. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Kalau misalnya ada, silakan ketik di kolom komentar di bawah ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat materi yang saya share. Jika suka dengan materi ini, cara saya penyampaiannya atau video ini, bisa klik tombol like. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar. Kalau ingin melihat atau mendapatkan notifikasi video selanjutnya, bisa klik tombol subscribe di bawah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam coding.